Al-hadis rakam as-sadis wa salasun. Sita wa salasun. Ya, sekarang kita terjemahkan dulu. Nah, udah terjemahin belum? Al-ma'na khalas? Yani al-an asyab. Baik. Kita ulangi terjemahannya. Hadis ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis 36 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawi. Ya. Hadis ini riwayat siapa? Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya, ya. Maka Allah akan hilangkan darinya kesulitan dia dari kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Allah berada dalam pertolongan hambanya. Artinya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Ya. Kemudian wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafazahumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Mafhum? Mana semuanya ditulis artinya? Yang mana yang belum? Ya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia. Beres. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan kesulitannya dari kesulitannya di hari kiamat. Maka Allah akan hilangkan kesulitannya dari kesulitannya di hari kiamat. Udah? Wa man yassara ala mu'sir. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan. Orang yang lagi sulit terus dimudahkan sama dia. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, ya memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, orang mukmin tentunya.
sama mukmin. Maka Allah akan mudahkan ya urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, wa man satara musliman, ya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka akan Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Akan tutup. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia ini, berarti di dunia, masih dia hidup di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mafhum? Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Udah? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, berpayah-payah, bersusah-susah menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Mudah jalannya ke surga. Gas? Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari kitabullah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, akan turun kepada apa? Pada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dan mereka akan diliputi rahmat. Rahmat akan turun kepada mereka. Orang yang berkumpul di rumah Allah, di masjid, ya, maka akan mendapatkan apa? Ketenangan. Dan Allah akan turunkan rahmatnya. Artinya mereka akan diliputi rahmat, itu Allah akan turunkan rahmat, kasih sayangnya. Khalas. Wa hafazzhumul malaika, dan malaikat akan mengelilinginya. Ya, malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut mereka di sisi makhluknya, itu para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluh, ya. Wa man batta'a bihi amaluh, barang siapa yang lambat amalnya, ya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Artinya apa? Setinggi apapun nasab, kalau berbuat maksiat ya dosa, tetap. Misalnya mengaku keturunan Nabi, tetap kalau bermaksiat ya Allah akan azab. Man batta'a bihi amalu
lam yusri bihi nasabuhu. Lam yusri bihi nasabuhu. Ya. Wa man batta bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Kalau siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Gitu ya. Hadis ini dari siapa? Imam Muslim. Baik. Sekarang ya ini maknanya. Maknanya udah? Oh, udah. Sekarang apanya? Fawaidnya udah? Makna itu sama arti ya. Beda. Syarahnya. Makna itu berarti syarahnya. Syarahnya udah? Nah, berarti makna syarah dulu. Ya, sekarang syarah. Tadi maknanya. Makna itu arti ya. Sekarang syarahnya. Maksudnya syarah. Syarahnya yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an majmu'i muamalatin imaniyatin wa mawaqifa imaniyatin wa hiya. Rasul mengkhabarkan ya sejumlah muamalat, hubungan atas dasar keimanan, hubungan muamalat. Ya, Rasul mengkabarkan tentang sejumlah hubungan yang yakni berdiri atas dasar keimanan, dibangun atas dasar keimanan, dan sikap-sikap yang berdasarkan keimanan. Wa mawaqif imaniyah. Jadi beberapa hubungan atas dasar keimanan Dan sikap-sikap yang berdasarkan keimanan. Yaitu ada 6 ya hubungan interaksi muamalah yang dibangun atas dasar keimanan. Ada 6. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis ini tentang sejumlah hubungan yang dibangun atas dasar keimanan dan sikap-sikap yang berdasarkan keimanan. Jelas ada 6. Yang pertama, tanfisul qurabat alal muslimin, menghilangkan kesulitan kaum muslimin. Yang pertama, menghilangkan kesulitan kaum muslimin. Ini kan hubungan sesama manusia atas dasar keimanan. Hubungan. Ya, menghilangkan kesulitan kaum muslimin. Jelas, ini yang pertama. Hubungan sesama manusia yang dibangun atas dasar keimanan. Yang pertama, menghilangkan kesulitan yang ada di antara kaum muslimin, sesama orang-orang Islam. Yang kedua, wat taysir 'alal mu'sirin, memudahkan urusan orang-orang yang dalam kesulitan. Memudahkan urusan orang-orang yang dalam kesulitan. Memudahkan urusan orang-orang yang dalam kesulitan, berada dalam kesulitan. Jelas, orang-orang susah, mau dia punya urusan sama kita permudah. Ya, jelas. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan di dunia, ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Akan hilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Gitu ya.
Yang kedua, man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Jelas? Yang ketiga, wasatru alal mukhtiin, menutup kesalahan ya, artinya tidak menyebarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah. Wasatru 'alal mukhtiin, menutup kesalahan ya yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kesalahan. Ini aib. Ada orang yang berbuat. Ya, menutup kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah. Ini kaum muslimin yang berbuat ini, berbuat itu, berbuat salah, kita tutup. Wadah? Jangan disebarkan. Wadah? Yang keempat, wa taqdimul auni lil muhtajin, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini yang keempat. Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini muamalah yang keempat. Ini semuanya bagian dari muamalah imaniyah. Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Yang kelima, thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Menuntut ilmu, belajar. Ya. Udah? Yang terakhir, yang keenam. Yang kelima, menuntut ilmu syar'i. Ilmu agama, belajar akidah, belajar Al-Qur'an, belajar menghafal Qur'an, belajar fikih, belajar hadis, menuntut ilmu syar'i. Perintah agama. Allah dan Rasulnya perintahkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk cari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Berarti orang yang keluar untuk ilmu itu sama juga berjihad. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Mafhum? Baik. Ini yang kelima. Yang keenam, wa tadarusul Quran, saling mempelajari Al-Quran. Saling mempelajari Al-Quran. Ya, bacaannya, hafalannya, ya, ada gurunya, ada muridnya. Muridnya baca, gurunya perhatikan, gitu. Ya, bukan baca Quran rame-rame gitu ya. Enggak ada gurunya. Boleh kayak gitu. Di masjid tuh kalau mau tadarus ada gurunya. Ya, satu-satu baca, diperhatikan oleh gurunya. Ada salah bacanya. Ini kurang idgham, ini kurang ikhfa. Ini enggak benar makhraj hurufnya. Ini belum lancar. Nah, itu dia. Ya, yakni saling mempelajari Al-Quran. Demikian juga belajar tafsir. Ayat ini maksudnya ini, tafsirnya seperti ini, hukum yang dikeluarkan dari ayat ini adalah seperti ini. Itu belajar tafsir. Sebab turun ayat ini adalah seperti ini. Itu belajar apa? Tafsir. Dia, nah ini masuk ke dalam saling mempelajari Al-Quran. Wadah. Dahulu pada zaman para imam itu, yakni belum ada sekolah, dakwah itu, belajar itu terlebih itu di masjid. Para imam, para ulama menyampaikan ilmunya di masjid-masjid. Belum ada sekolah. Anak-anak ya
Kalau sore belajar Al-Quran. Nanti kalau udah mulai gede, nanti belajar ilmu yang lain, belajar hadis, belajar fikih, belajar bahasa Arab. Di zaman kaum salaf seperti belum ada sekolah, di masjid belajar. Akhirnya sekarang juga dihidupkan. Masjid itu ya markas dakwah, markas ta'lim, mengajarkan anak-anak ilmu agama. Kalau hidup, insya Allah nggak ada maksiat, nggak ada anak-anak itu main-main motor, main-main game, menghabiskan waktu dengan game. Karena semuanya pada belajar ini, belajar itu, semuanya pada belajar. Hidup, ya kehidupan kaum muslimin dipenuhi dengan ilmu. Nah sekarang kita berusaha di sini, di rumah belajar Imam Malik, kita hidupkan ilmu Islam. Jelas? Oke. Kemudian selanjutnya, wa hadhihi sya'air tuwathiq urat tawasul bainal muslimin. Dan syiar-syiar ini antum tulis dan kelanjutannya. Dan syiar-syiar ini memperkuat tali hubungan di antara kaum muslimin. Ya, tali hubungan. Ya, urat tawasul bainal muslimin. Wa hadhihi sya'airu tuwathiqu ura at-tawasuli bainal muslimin. Ya, syiar-syiar ini tadi yang ada 6 poin itu. Ya, memperkuat tali hubungan di antara kaum muslimin. Wa hadhihi sya'airu tuwathiqu ura at-tawasuli bainal muslimin. Lah wa tuqawwi rawabital ukhuwati bainal mu'minin, dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara orang beriman. Dan memperkuat ikatan wa tuqawwi rawabital ukhuwati bainal mu'minin, dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Ya, memperkuat ikatan persaudaraan, ikatan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Ya, ikatan persaudaraan di antara orang yang beriman. Jelas? Baik. Wa taj'alul mustama'al muslima fi hifdzi rabbil alamin wa aunihi wa madadihi. Dan menjadikan masyarakat muslim berada dalam penjagaan Rabbul Alamin. Menjadikan masyarakat muslim berada dalam penjagaan Rabbul Alamin. Menjadikan masyarakat muslim berada dalam penjagaan Rabbul Alamin. Menjadikan masyarakat muslim berada dalam penjagaan Rabbul Alamin dan pertolongannya. Ya. Penjagaan dan pertolongannya. Dan pertolongannya. Sekarang faidahnya. Faidah hadis. Yang pertama, faidah hadis. Membantu orang yang dalam kesulitan, membantu orang yang dalam kesulitan, membantu orang yang dalam kesulitan, dan menghilangkan, membantu orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahannya.
i'anatul malhufi wa tafriju 'anil kurubi qurbatun ilallahi wa sababun fi rahmatillahi li 'abdihi yaumal qiyamah. Membantu orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahannya merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ya, merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sebab yang pertama dan merupakan sebab turunnya rahmat, merupakan sebab merupakan sebab kasih sayang, ya, merupakan sebab kasih sayang Allah kepada hambanya pada hari kiamat. Bukan turunnya rahmat, bukan. Merupakan sebab kasih sayang Allah kepada hambanya pada hari kiamat. Ya, wasababun fi rahmatillahi wasababun fi rahmatillahi li 'abdihi yaumal qiyamah. Ya, dan sebab kasih sayang Allah, merupakan sebab kasih sayang Allah kepada hambanya pada hari ya. Mafhum? Ini yang pertama. Yang kedua, yustahabbut taysiru 'alal mu'sir. Disunahkan memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan. Disunahkan memudahkan orang yang dalam kesulitan. Disunahkan memudahkan orang yang dalam kesulitan. Disunahkan memudahkan orang yang dalam kesulitan. Ya seperti apa? Seperti memberikan pinjaman uang. Yang bayang contohnya. Orang sulit dihilangkan kesulitannya supaya jadi mudah. Gas? Mafhum? Ini yang kedua. Yang ketiga, i'anatul 'abdil akhil muslim sabab fi 'aunillahi lil 'abdi. Bantuan seorang hamba kepada saudaranya yang muslim, bantuan seorang hamba kepada saudaranya yang muslim ya, bantuan seorang hamba kepada saudara yang muslim merupakan sebab datangnya bantuan Allah kepada hambanya. Merupakan sebab datangnya bantuan Allah kepada hambanya. Siapa yang wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya membantu saudaranya, gitu ya. Sebab datangnya bantuan. Bantuan seorang hamba kepada saudara yang muslim merupakan sebab datangnya bantuan Allah kepada hambanya. Merupakan sebab datangnya bantuan Allah kepada hambanya. Udah belum? Udah. Baik. Ini terakhir saya Ya, 4 aja, nggak apa-apa. 4 aja sama faidahnya. Karena padahal masih banyak. Tapi nggak apa-apa 4. Yang keempat, arhisu ala talabil ilmi syar'i alladhi yusil ila mardatillah walati biha tudkhilul jannah. Gas. Semangatnya seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i
yang dapat menghantarkan kepada keridhaan Allah. Yang dapat menghantarkan kepada keridhaan Allah. Al-hirsu ala talabil ilmi syar'i alladhi yusilu ila mardatillah. Semangatnya seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Semangat yang dapat menghantarkan kepada keridhaan Allah, yang dengannya akan memasukkan ke dalam surga, insyaallah. Yang dengan mengantarkan apa ridhonya? Ya, semangatnya seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i, yang dapat menghantarkannya kepada keridhaan Allah. Yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Artinya kalau Allah redha masuk surga. Yang keridhaan tersebut bisa memasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Wallati biha tudkhilul jannah. Ya. Yang dapat yang dengannya, dengan keridhaan Allah bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nah ini dia hadis, berarti sudah selesai hadis 26. Sekarang hadis 27. 36. Afwan, ya, hadis 36 ya. Sekarang hadis 37. Yang belum setoran hadis 36. Silakan, maju. Duduk sini. Hah? Hah? Roha awalan. Iya, tenang, roha awal. Baik.